Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Fisika Sik. Untuk kali ini kita akan membahas materi tentang hakikat fisika dan metode ilmiah. Materi ini biasanya diberikan untuk pelajaran fisika kelas 10 di tingkat SMA, MA atau yang sederajat. Yang pertama, pengertian dan hakikat fisika. Pengertian fisika. Fisika merupakan cabang dari sains atau science. Sains atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai science adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan atau observasi, kemudian melakukan eksperimen dan melakukan analisis terhadap hasil eksperimen tersebut. Fisika dapat diartikan juga sebagai sains atau ilmu alam yang mempelajari materi dan energi serta interaksi di antara keduanya. Contoh yang dipelajari dalam fisika antara lain adalah gerak elektron mengelilingi inti atom, gerak roket, gerak pesawat terbang, kapal selam, rangkaian listrik, gerak planet dalam tata surya, dan sebagainya. Hakikat fisika. Fisika pada hakikatnya adalah sebagai sikap atau a way of thinking. Misalnya adalah sikap rasa ingin tahu atau penasaran. Kemudian yang kedua adalah sebagai proses atau a way of investigating. Misalnya proses melakukan eksperimen atau percobaan di dalam laboratorium. Lalu yang ketiga adalah sebagai produk atau a body of knowledge. Misalnya produk fisika adalah berupa hukum, teori, prinsip. Sehingga kita kadang mengenal ada hukum Newton, ada teori relativitas, ada prinsip kekekalan energi, dan sebagainya. Ketiganya yaitu sikap, proses, dan produk nantinya akan menjadi landasan pokok metode ilmiah. Hakikat fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari materi dan energi serta interaksi di antara keduanya melalui serangkaian proses ilmiah yang dikenal sebagai metode ilmiah. Kemudian yang kedua adalah 8 langkah metode ilmiah. 1. Metode ilmiah dimulai dengan melakukan pengamatan atau observasi, yaitu mengamati gejala alam yang belum dapat dipahami sehingga membangkitkan rasa ingin tahu atau penasaran. Contoh misalnya, saat kita mengamati seorang anak yang berayun pada ujung sebuah kawat baja, sehingga menghasilkan sesuatu masalah yang ingin diketahuinya. Misalnya, ingin mengetahui hubungan antara panjang kawat baja dengan waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali ayunan mainan tersebut. Kemudian, setelah kita melakukan pengamatan, kita dapat merumuskan masalah, yaitu mengajukan pertanyaan tentang objek yang telah diamati. Misalnya, apakah panjang tali berpengaruh terhadap periode ayunan bandul bermassa seperti ayunan mainan tersebut misalnya. Setelah merumuskan masalah, kita melakukan kajian pustaka atau langkah yang ketiga, yaitu mempelajari berbagai literatur yang mendukung teori-teori yang dapat dijadikan pijakan atau pedoman untuk membuat dugaan sementara atau hipotesis bagi masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Misalnya, membaca literatur tentang pengertian periode dan frekuensi serta percepatan gravitasi bumi. Lalu yang keempat, seorang peneliti dapat membuat dugaan sementara atau hipotesis bagi masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Kajian pustaka yang telah dilakukan bertujuan
agar hipotesis yang diajukan menjadi terarah dan bisa dipertanggungjawabkan atau tidak asal-asalan. Misalnya, kita dapat memberikan dugaan bahwa panjang tali mempengaruhi periode bandul. Kemudian yang kelima, melakukan serangkaian proses percobaan untuk menguji kebenaran hipotesis yang telah diajukan tersebut. Karena hipotesis masih bersifat sementara, sehingga harus dibuktikan melalui percobaan. Eksperimen dilakukan dengan berbagai alat dan bahan yang mendukung pengujian hipotesis tersebut. Misalnya, statik, stopwatch, kemudian penggaris, tali, dan bandul yang dapat disusun menjadi seperti gambar di samping kanan. Nah, di dalam penelitian ada 3 variabel. Yang pertama adalah variabel bebas, yaitu variabel yang nilainya diubah oleh peneliti selama eksperimen. Contoh dalam hal ini adalah misalkan panjang tali. Artinya, panjang tali pada percobaan nanti bisa divariasi. Kemudian yang kedua adalah variabel terikat, yaitu variabel yang nilainya terikat atau mengikuti perubahan variabel bebas. Contoh dalam hal ini adalah periode atau waktu untuk satu kali ayunan. Lalu yang ketiga adalah variabel kontrol, yaitu variabel yang nilainya dipertahankan tetap atau tidak berubah selama eksperimen berlangsung. Contohnya adalah masa bandul. 6. Menganalisis data, yaitu mengolah data hasil eksperimen agar bisa diambil kesimpulan tentang benar atau tidaknya hipotesis yang diajukan sebelumnya. Lalu yang ketujuh, menarik kesimpulan merupakan ringkasan analisis data yang menghubungkan hasil eksperimen dengan hipotesis. Alasan-alasan untuk hasil eksperimen yang menyimpang atau bertentangan dengan hipotesis dapat dijelaskan di sini. Jika memungkinkan, kesimpulan dapat diakhiri pula dengan saran untuk penelitian lebih lanjut. Misalnya, dari data hasil percobaan terlihat bahwa semakin panjang tali, semakin lama waktu periode ayunan bandul, dan sebaliknya, semakin pendek talinya, semakin singkat waktu periode ayunan bandul. Maka dapat disimpulkan bahwa panjang tali berpengaruh terhadap periode bandul per masa. Yang kedua, hipotesis yang diajukan sebelumnya adalah benar. Kemudian, saran untuk penelitian lebih lanjut dapat juga disertakan, misalnya, agar penelitian dilakukan pada bandul yang digantung pada sebuah bekas. Lalu yang kedelapan atau terakhir adalah membuat publikasi. Hasil penelitian perlu dipublikasikan secara luas dengan tujuan yang pertama, agar dapat diuji ulang oleh peneliti lain agar lebih meyakinkannya atau lebih meyakinkan hasilnya. Yang kedua atau B adalah agar dapat bermanfaat bagi hajat hidup masyarakat dan kemanusiaan, sehingga dapat diterapkan atau dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Lalu yang sesi ketiga atau terakhir adalah keselamatan kerja. Nah, berkaitan dengan kegiatan eksperimen di laboratorium, kita perlu membahas tentang keselamatan kerja, terutama berkaitan dengan rambu-rambu atau lambang atau simbol yang menyiratkan peringatan akan adanya potensi bahaya. Contohnya yang pertama ini adalah lambang mudah terbakar. Bahan ini mudah menyala dan terbakar, sehingga harus dijauhkan dari nyala api dan panas. Lalu yang kedua adalah mudah meledak. Bahan ini mudah meledak jika terkena panas atau api. Ketika menggunakan bahan ini, ikuti selalu petunjuk yang diberikan. Lalu yang ketiga adalah bahan korosif. Bahan ini membunuh jaringan hidup, misalnya pada jaringan kulit.
Hindari kontak langsung dengan bahan ini tanpa alat pengaman, misal sarung tangan. Lalu yang keempat adalah bahan beracun. Bahan ini dapat meracuni tubuh saat terhirup, tertelan, atau terserap oleh kulit. Jangan makan atau minum di tempat ini. Hindari kontak langsung bahan ini pada kulit tubuh yang luka. Yang kelima adalah bahan iritasi. Bahan ini dapat mengiritasi kulit karena menghasilkan uap yang dapat mengiritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Hindari menghirup bahan ini dengan menggunakan masker. Yang keenam atau terakhir adalah bahan radioaktif. Bahan ini memancarkan radiasi yang tidak terlihat oleh mata, tetapi sangat berbahaya. Hindari terpapar radiasi bahan ini dalam jangka waktu yang terlalu lama tanpa alat pelindung, karena dapat membahayakan. Selanjutnya, kita uji pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan secara singkat 3 hakikat ilmu fisika. Yang kedua, ambil sebuah contoh kasus. Ada 4 orang, yaitu Afif, Bondan, Chandra, dan Dani, berjalan bersama menyusuri trotoar jalan di bawah terik matahari di siang hari. Afif dan Bondan mengenakan kaos berwarna hitam, sedangkan Chandra dan Dani mengenakan baju putih. Baru beberapa menit berjalan, Afif dan Bondan minta istirahat karena merasa kepanasan. Sementara Chandra dan Dani hampir tak merasakan panas yang terlalu berarti. Jika kamu mengetahui kejadian di atas, A. Tuliskan sebuah rumusan masalah yang membuat kamu ingin mengetahuinya melalui percobaan. Yang kedua adalah tuliskan hipotesis atas rumusan masalah ini, tetapi tuliskan pula landasan singkat teorinya. Kemudian soal yang ketiga adalah, jika kamu adalah petugas laboratorium atau laboran, kamu diminta untuk menyimpan secara aman bahan-bahan, spiritus, tabung gas, dan cairan asam klorida atau HCl. Karena ruang laboratoriumnya sempit, kamu terpaksa harus menyimpan bahan-bahan tersebut secara berdampingan, tetapi dalam lemari yang terpisah. Pertanyaannya adalah, sebutkan urutan penyimpanan bahan-bahan tersebut yang paling aman. Bisa dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Lalu yang kedua adalah, sebutkan pula urutan simbol atau lambangnya. Ditulis nama simbolnya saja, sesuai dengan urutan pada jawaban soal nomor 3A. Sekian dan terima kasih.